Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Banyak orang mengeluhkan kondisi hidupnya. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Kalau perbuatannya B, maka ganjarannya pun akan serupa dengan B. Ketika orang telat rezeki, telat jodoh, telat macam-macam, maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Orang yang suka menunda-nunda sholat, maka ganjarannya dia akan ditunda-tunda dalam segala urusannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhura. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shaf yang pertama dulu. Ya, sukanya pada di mana? Belakang. Kamu masjid ngobrol nang buri. Atau maksudnya adalah betul-betul telat. Imamnya sudah sholat, ini baru datang. Faqala lahum. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, taqaddamu. Ayo pada maju. Isi dulu shaf yang depan. Atau kalau maknanya adalah telat berjamaah, ayo mangkate sing gasik. Berangkatlah lebih awal. Fa'tammu bi. Yang softnya di depan, ikuti apa yang aku lakukan. Karena yang namanya makmum itu kan mengikuti imam. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Adapun yang di belakang kalian, di belakang shaf pertama, di belakang shaf kedua, maka dia mengikuti gerakan shaf yang ada di depannya. Karena saat itu belum ada pengeras suara. Sehingga bisa saja suara imam itu tidak terdengar sampai ke belakang. Terus bagaimana makmum mengetahui ini ruku, ini sujud dari mana? Dari shaf di depannya. Begitu shaf di depannya ruku, oh berarti kewis ruku. Yang paling belakang lihat depannya, yang depan yang lihat depannya, yang depan yang lihat depannya, yang depan yang lihat depannya sampai shaf yang pertama. Nah, shaf yang pertama itulah yang ngelihat imam langsung. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi.
La yazalu qaumun yata'akhkharun. La yazalu qaumun yata'akhkharun. Ketika ada orang biasa telat sholat. Ketika ada orang biasa telat sholat. Hatta yuakhirahumullah. Orang tersebut akan dibikin Allah telat. Akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Gak disebutkan telat dalam apa? Bisa kita simpulkan, kalau seandainya dibikin seperti itu, tidak ada telat A, B, C, D, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Di dunia ini rezekinya akan ditunda. Di dunia ini jodohnya akan ditunda. Telat rezeki, telat jodoh, telat mikir. Tell me. Si kebre usah tell me, diulang orang mudeng-mudeng kowe tell me jenenge. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Teman saya kenapa belajar sebentar langsung jos dadi lanyung? Teman saya kenapa malah jadi rebutan akhwat? Loh aku ngerti akhwat siji wangel banget. Ada apa ini? Teman saya rezekinya Masya Allah, Tabarakallah. Saya ini sulit banget dapat rezeki. Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Barang siapa yang suka nunda-nunda sholat, maka akan ditunda seluruh urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda rezeki, tertunda jodoh, tertunda apa lagi? Belajar. Itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan tertunda nanti di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. La yazalu qaumun yata'akharuna 'anis shaffil awwal. Ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shaf pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shaf pertama. Bisa jadi orang ini sudah berangkat ke masjid tapi dia tidak mau memenuhi shaf yang pertama, atau bisa jadi memang babar blas orang ketemu shaf pertama wong salate nang omah. Ketika ada orang biasa mundur-mundur hatta yuakhirahumullahu finnar, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Telat keluar dari neraka. Artinya golek mlebu surga ya telat. Jadi efeknya itu bukan hanya di dunia saja, di akhirat pun ada efek. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Kebiasaan menunda-nunda sholat itu bukan urusan ringan, urusan gampang, bukan. Ini urusan berat. Berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat.
Paling telat sedina Ustaz. Masya Allah. Telat sedina. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Sedina nang akhirat pada karo 1000 tahun nang dunia. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat 1 hari. Teman kita sudah Masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Wis barek. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian wis geseng. Ya, sudah gosong. Dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya 1 hari. Kalau telatnya seminggu. Berapa tahun? 7.000 tahun. Kalau telatnya sebulan. Betul? 30.000 tahun. Nek telatnya setahun. 360.000 tahun. Bukan urusan ringan jamaah. Bukan urusan remeh. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh. Ini urusan berat. Maka berlatihlah. Berjuanglah. Semua itu butuh latihan. Tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Pirang tahun boleh proses. Ya, ini prosesnya harus dilatih. Harus diusahakan. Makanya dahulu diceritakan para ulama kita ada di antara mereka yang la yu'adzinul mu'adzinu li salatin illa wa huwa fil masjid. Ada ulama kita dahulu setiap azan sudah di masjid. Setiap azan sudah di masjid. Dan beliau bertahan untuk disiplin seperti itu 40 sanah selama 40 tahun. Berapa tahun? 40 tahun. Jadi lebih gasik sekang muadzini. 40 tahun tidak pernah kalah cepat dibandingkan muadzin. Masya Allah. Padahal Nabi SAW mengistimewakan manusia yang tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tidak ketinggalan takbiratul ihram itu maksudnya ketika imam Allahu Akbar makmumeh sudah berada di shaf. Berarti kalau misalnya imam Allahu Akbar makmumeh nembe munggah tangga itu enggak masuk dalam kategori tidak ketinggalan takbiratul ihram, enggak masuk. Apa maning nembe tangi orang mlebu berblas. Jadi levelnya ulama yang tadi itu di atas apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW menjanjikan orang yang tidak ketinggalan takbiratul ihram 40 hari 40 malam dijanjikan oleh Nabi SAW akan dibebaskan dari neraka dan sifat kemunafikan. 40 hari 40 malam tidak ketinggalan takbiratul ihram. Level di bawahnya lagi tidak masbuk. Level di bawahnya lagi tidak masbuk. Tidak masbuk ya maksudnya minimal ruku bareng sama imam. Itu tidak masbuk. Jadi kalau jenengan itu sudah berlatih tidak masbuk, mending. Tapi urung patia ideal. Belum ideal, banget belum. Jadi kalau alhamdulillah aku sih alhamdulillah bisa tahu masbuk. Artinya ya begitu imam ruku ya aku wis cepet-cepet ben bisa ruku bareng. Ya, itu lumayan. Ya. Tapi masih ada yang di atasnya. Apa itu tadi? Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Dan masih ada yang di atasnya lagi. Apa tadi? Muadzin di masjid jenengan sudah datang sebelum muadzin. Apa itu Ustaz ya? Latihan. Makanya sudah dilatih dari orang masbuk disit. Ya.
Nanti sudah terbiasa, naikkan grade-nya. Di atasnya apa tadi? Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Sudah settle, sudah bagus, naikkan lagi grade-nya. Sebelum azan sudah berada di masjid. Sampai-sampai ada seorang ulama yang berkata, "Idza adzana al-muadzinu fa in lam tajiduni fil masjidi fatlubuni fil maqbarah." Kalau sampai muadzin sudah azan, kok kalian tidak lihat aku berada di masjid? Gimana? Kalau sampai azan dikumandangkan, kok kalian tidak ngelihat aku ada di masjid? Belum ada di masjid, cari aku di kuburan. Cari aku di kuburan. Lagi gali kuburan apa? Bukan. Aku sudah mati. Kalau kalian sudah mendengarkan azan, lalu aku tidak ada di masjid, gue tandanya yang wis mati. Berarti dia itu selalu sebelum muadzin datang, dia sudah di masjid. Nek siki. Nek wis azan aku ora keton, berarti nyong nang kasur. Lagi turu. Pamaning nang pasar, urung rampung. Pamaning nang sawah. Maka ayo perbaiki. Ayo kita perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan baca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.